sini saya akan menceritakan mengenai kisah dari Abdurrahman bin Auf serta keteladanan-keteladanannya yang dapat kita jadikan sebagai pedoman ataupun pelajaran bagi kita di kehidupan sehari-hari. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah yang sangat mulia serta konglomerat yang luar biasa. Abdurrahman ini lahir 10 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW dan termasuk ke dalam orang-orang yang pertama kali masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqul awwalun, yang mana harta kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf ini sangat melimpah ruah. Tetapi ketika beliau ingin hijrah ke Yathrib Madinah, orang-orang kafir justru mengatakan bahwasanya kalau kamu mau ke Madinah, saya akan mengambil seluruh harta yang kamu miliki, tetapi kalau kamu di Mekah, kamu akan menjadi orang yang kaya raya. Namun Abdurrahman bin Auf memilih, enggak apa-apa, saya miskin, silahkan ambil seluruh harta yang saya miliki, saya mau hijrah ke jalan Allah. Maka beliau hijrahlah ke Madinah. Dan ketika beliau sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf ini jatuh miskin, tidak memiliki harta sama sekali, karena harta yang beliau miliki itu sudah dirampas oleh orang-orang kafir dan diambil secara paksa oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian beliau menuju ke pasar. Nah, ketika beliau sampai di pasar, beliau bertemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi, yang mengatakan kepadanya bahwasanya, "Wahai Abdurrahman, saya ini kaya raya, saya kasih setengah harta yang saya miliki untuk menolong kamu." Lalu Abdurrahman bin Auf berucap, "Semoga Allah berkahi harta kamu. Tunjukkan saja kepada saya jalan menuju ke pasar." Nah, sesampainya beliau di pasar, beliau membantu dan berdagang tanpa modal. Artinya beliau menjual dagangan orang lain dengan bermodalkan kerja keras, tekun, dan kejujuran, yang akhirnya Abdurrahman bin Auf ini mampu mengembalikan semua harta kekayaannya yang tadinya kaya. Setelah beliau hijrah menjadi miskin, lalu beliau kaya lagi. Abdurrahman bin Auf juga menyerahkan semua harta yang beliau miliki ini ke jalan Allah dengan memberikan serta menyedekahkan semuanya ke jalan Allah. Pernah suatu ketika di Madinah ada suara ribut-ribut, maka Aisyah bertanya, "Suara apa ini?" Maka salah sahabat berkata, "Ada 700 kafilah dagang milik Abdurrahman yang datang dengan membawa perdagangan keuntungan emas yang sangat banyak." Maka Aisyah mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah bermimpi, Abdurrahman bin Auf ini akan masuk surga tapi dengan keadaan merangkak, karena saking banyaknya harta yang beliau miliki sehingga lama dihisapnya." Merangkak di sini itu artinya bahwasanya merangkak tersebut itu kan lambat. Jadi Abdurrahman bin Auf ini menuju ke surga lambat, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain yang bisa langsung menuju ke surga dengan cepat, melainkan kalau Abdurrahman bin Auf ini menuju ke surga itu sangat lama. Karena Abdurrahman bin Auf ini mendengar penuturan dari Aisyah, maka Abdurrahman bin Auf ini menangis sejadi-jadinya karena beliau sangat takut jika harta yang beliau miliki ini akan menjadi penghalang bagi beliau menuju ke surga, dan akhirnya beliau menyedekahkan seluruh harta yang beliau miliki ke jalan Allah. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini berpenampilan sangat sederhana. Beliau tidak pernah memiliki ataupun menggunakan pakaian yang secara berlebihan. Bahkan jika orang-orang menyandingkan antara majikan dan pelayan, orang-orang tidak akan pernah mengetahui bahwasanya Abdurrahman bin Auf ini adalah majikan. Tetapi banyak orang yang mengira bahwasanya Abdurrahman bin Auf ini adalah pelayan. Saking sederhananya kehidupan yang dijalani oleh Abdurrahman bin Auf ini. Bahkan Abdurrahman bin Auf juga sering berdoa kepada Allah agar beliau ini dijadikan orang miskin saja. Bahkan ada satu cerita ikhtiar yang lucu dari Abdurrahman bin Auf ini. Suatu hari terjadi perang, yakni perang Tabuk, di mana orang-orang Madinah semuanya berangkat ke medan perang. Yang mana sebelumnya orang-orang di Madinah ini sedang panen kurma, yang mana hasil panen kurma tersebut akan dijual dan akan menghasilkan uang. Namun suatu itu terjadi perang Tabuk, yang mana perang Tabuk tersebut diikuti oleh seluruh orang-orang Madinah yang berangkat ke medan perang. Kemudian setelah mereka balik beberapa hari dari peperangan tersebut, namun
Kurma yang didapati, kurma yang seharusnya sudah dijual dan menghasilkan uang, namun setelah orang-orang Madinah kembali, ternyata kurma tersebut didapati sudah busuk. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman tergerak hatinya, di mana Abdurrahman bin Auf yang ingin menghabiskan seluruh hartanya membuat pengumuman, bagi siapa yang memiliki kurma busuk akan saya beli dengan harga normal. Kemudian otomatis semua orang datang ke rumah Abdurrahman bin Auf ini dengan cara berbondong-bondong menjual semua kurma busuk yang beliau miliki. Karena hasil penjualan dengan pembelian kurma busuk tersebut sangat banyak, kemudian beliau menyimpannya di gudang. Yang akhirnya Abdurrahman bin Auf ini merasa sangat senang karena Allah telah menjabah doanya menjadi orang miskin. Dan di hari itu Abdurrahman menjadi orang miskin dan beliau sangat senang. Kemudian keesokan harinya datanglah utusan dari Yaman yang memberi pengumuman bahwasanya dia mau membeli kurma busuk dengan harga 10 kali lipat lebih mahal. Kemudian orang-orang semuanya menyebutkan bahwasanya ya, di rumah Abdurrahman bin Auf banyak kurma busuk. Kemudian utusan dari Yaman tersebut datanglah ke rumah Abdurrahman bin Auf. Lalu dibukakanlah pintu oleh Abdurrahman bin Auf tersebut. Beliau bertanya, untuk apa kurma busuk tersebut? Kemudian dijawab oleh utusan dari Yaman tersebut, karena di Yaman sedang ada wabah penyakit dan mana tabibnya menyarankan untuk mengkonsumsi kurma busuk tersebut. Kemudian mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf sangat sedih karena baru kemarin beliau merasakan senang karena beliau menjadi orang miskin. Kemudian akhirnya Abdurrahman bin Auf tersebut menjual seluruh kurma busuk tersebut kepada utusan Yaman agar wabah penyakit yang terjadi di Yaman tersebut dapat segera teratasi. Abdurrahman yang awalnya menjadi miskin karena telah membeli serta menjual kurma busuk tersebut, kemudian akhirnya dibeli oleh utusan Yaman tersebut dengan harga 10 kali lipat. Jadi jika kita ikhlas beramal, ikhlas membantu seseorang, Allah akan memberikan berkah ataupun balasan kepada kita secara berlipat-lipat, seperti Abdurrahman bin Auf tersebut yang hanya secara cuma-cuma ingin membantu seseorang, seperti kurma busuk tersebut yang seharusnya sudah tidak bisa lagi dijual, tetapi Abdurrahman bin Auf membeli kurma busuk tersebut dengan harga yang normal. Beliau sebelumnya menghabiskan seluruh harta beliau, namun setelahnya harta beliau dapat kembali secara berlipat ganda. Beliau juga ikut menyumbangkan sebanyak 500 kuda untuk peperangan dan 1.500 unta untuk alat transportasi, serta beliau juga menjual tanah dengan harga 1.000 dinar yang hasil dari penjualan tersebut beliau berikan kepada istri, kepada orang-orang miskin, serta kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan beliau berikan juga kepada karib dan kerabat beliau. Beliau tidak menggunakan dan tidak memakai sepeser pun uang dari hasil penjualan tanah tersebut, melainkan beliau berikan secara cuma-cuma. Kemudian Abdurrahman bin Auf di detik-detik wafatnya, Aisyah datang kepadanya dengan memberikan penawaran, kalau engkau kembali kepada Allah, aku akan memberikan tawaran ini, tawaran yang tidak pernah aku berikan kepada sahabat yang lainnya, bahwa jasadmu akan dimakamkan di sebelah Rasulullah SAW, di sebelah Abu Bakar As-Siddiq, dan di sebelah Umar bin Khattab. Namun Abdurrahman bin Auf dengan penuh ketawaduannya, beliau menolak tawaran yang diberikan oleh Aisyah karena beliau merasa tidak pantas disandingkan dengan orang-orang yang hebat, dan Abdurrahman bin Auf juga merasa bahwasanya dia tidak pantas disandingkan dengan orang-orang yang mulia. Itulah kisah dari Abdurrahman bin Auf. Bahkan di detik-detik terakhir beliau wafat, beliau masih menangis sejadi-jadinya karena beliau takut jika harta yang beliau miliki akan menjadi penghalang bagi beliau berkumpul di surga dengan para sahabat. Itulah kisah dari Abdurrahman bin Auf. Jadi adapun keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf ini, yang pertama, tawadu atau rendah hati. Walaupun kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf ini itu tidak membuatnya menjadi orang sombong, di mana kekayaan yang dimilikinya tersebut tidak mempengaruhi jiwa yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan beliau.
Kemudian yang kedua, kisah keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf ini adalah sangat dermawan. Karena menginginkan dirinya menjadi orang miskin, Abdurrahman bin Auf juga sempat memberikan hartanya secara cuma-cuma untuk membeli tanah, membangun pasar, serta perjuangan Islam. Namun bukannya Abdurrahman bin Auf ini menjadi miskin, melainkan harta yang beliau berikan secara cuma-cuma ini masih dan terus bertambah berkali-kali lipat karena keikhlasan yang diterapkan di dalam diri Abdurrahman bin Auf yang ingin menjadi miskin tadi. Yang terakhir, tidak dibutakan akan harta. Abdurrahman bin Auf ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang miskin, tetapi beliau masih menginginkan agar beliau menjadi orang yang miskin. Bukan karena beliau tidak mau bersyukur, tetapi beliau takut jika harta yang beliau miliki ini akan menjadi penghalang bagi beliau menuju ke surga. Itulah kisah dari Abdurrahman bin Auf beserta keteladanannya yang dapat kita contoh dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say you're the one I hate, but I wake up in your bed again. Some days I say I will run away, but it's all a lie, 'cause I always stay. It's all a lie, 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 I always stay. Is it right? Is it wrong? I don't care, it feels way too good.